Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Hari ini kita jumpa lagi dengan saya Esi Malaisari Sakti. Saat ini saya akan menjelaskan tentang algoritma dan pemrograman. Adapun yang akan kita bahas hari ini tentang penggunaan if else, dan nested if. Seleksi atau percabangan adalah perintah yang memungkinkan adanya pemilihan atau perintah yang akan dijalankan sesuai dengan kondisi tertentu yang menentukan dari alur perjalanan program. Ya, di mana percabangan atau seleksi bertujuan untuk memilih atau mengkondisikan apakah pernyataan tersebut akan dijalankan atau tidak. Nah, jika pertanyaan tersebut benar atau memenuhi, maka pertanyaan atau perintah akan dilaksanakan. Kita lihat di sini tadi sudah kita bahas bahwa percabangan atau seleksi itu ada bentuknya 4. Ada penggunaan if, ada penggunaan if else, ada penggunaan if bersarang, ataupun switch. Hari ini yang kita bahas adalah tentang if else, dan nested if. Nah, perhatikan di sini bahwa bentuk if itu digunakan untuk satu kondisi saja. Artinya, jika pernyataan dari satu kondisi itu terpenuhi, maka pernyataan tersebut akan dilaksanakan, akan dijalankan. Ya. Tapi jika tidak, maka dia akan keluar dari pernyataan tersebut. Kita lihat di sini bentuknya adalah, ini adalah lambang daripada flowchart atau simbol daripada flowchart untuk pengambilan keputusan. Ya. Kalau kotak kita lihat di sini ada suatu proses. Nah, ini terserah apakah prosesnya dalam bentuk apapun. Ya. Di mana sintaks if di dalam algoritma atau di dalam pemrograman adalah if, ini kondisinya, lalu diikuti dengan tanda kurung kurawal di sini dan tutup kurung kurawal, dan di sini pernyataannya. Artinya, bila kondisi di dalam if benar, maka pernyataan yang ada di dalam kurung kurawal ini akan dilaksanakan. Jika tidak, maka dia akan keluar dari pernyataan tersebut. Kita ambil contoh. Bila ada pernyataan, apakah A lebih kecil dari 20? Ya. Bila kita isi A itu 0, 1, 2, sampai 19, maka pernyataan itu terpenuhi. Artinya bahwa perintah yang berada di dalam tanda kurung tadi itu akan dikerjakan. Jadi blok daripada if tadi akan dikerjakan. Akan tetapi, bila A itu berisi nilai 20, 21, dan seterusnya, maka pernyataan itu salah. Sehingga ya, kondisi tersebut salah, maka pernyataan yang di dalam kurung akan dilewati. Tidak dikerjakan. Ya, sekarang kita lihat di sini, kita buat, katakanlah kita kemarin kita sudah mengenal tentang tipe data, maka kita mulai dengan menggunakan tipe data. Kita siapkan flowchart-nya, ini terminator untuk memulai dan mengakhiri, lalu ini ada persiapan. Yang persiapannya adalah, karena tadi kita menggunakan pemilihannya adalah 20, itu merupakan bilangan. Nah, untuk bilangan kita gunakan tipe datanya adalah integer. Maka kita tulis int A, integer A. Maka kita siapkan variabel yang kita kenal dengan A, lalu tipe datanya adalah A. Sehingga, maaf, kita balik lagi. Sehingga pada saat membaca int A di dalam persiapan, maka kita lihat di dalam storage-nya, maka
dia menyiapkan suatu lokasi memori untuk menyimpan yang nantinya nilai A. Jadi lokasi memori, nama memorinya itu disiapkan di A untuk fungsinya menyimpan nilai A dengan tipe datanya integer, artinya berupa bilangan. Setelah itu kita masukkan A. Di sini A kita masukkan adalah 10. Ya, kita buat statement di sini A sama dengan 10. Perhatikan lambangnya adalah jajaran genjang yang ini berfungsi untuk input ataupun output. Jadi kita masukkan A sama dengan 10. Begitu dia baca, maka di storage, di tempat tadi yang sudah kita siapkan, maka angka 10 ini masuk ke dalam memori dengan variabel yang kita siapkan adalah A. Setelah itu, di sini ada pengambilan keputusan. Apakah A lebih kecil dari 20? Seandainya kita isi A ini adalah 0, 1, 2, tentu kondisi tersebut terpenuhi. Sehingga yang dilaksanakan adalah ini. Adalah mencetak, ini tandanya ya, mencetak nilai A lebih kecil dari 20. Tapi jika tidak terpenuhi, maka dia keluar dari blok ini. Yaitu apa bloknya? Ke sini. Dia bilang terima kasih. Selesai. Nah, dari flowchart ini kita bisa menampilkan dalam bentuk kode program. Ya, sekarang untuk kode programnya nanti akan dibahas lebih detail, tapi kita lihat kita bikin package, di sini ada percabangan, ya. Lalu kita buat public class dari percabangan. Itu kita buat di sini static void-nya, ya. Di sini sebagai metodenya, yaitu kita siapkan integer A sama dengan 10 if A lebih kecil 20. Jika iya, maka di dalam tanda kurung ini akan dipenuhi. Tapi kalau kita isi 25, apakah 25 lebih kecil dari 20? Pernyataan ini salah. Maka dia akan melewati blok atau di dalam tanda kurung ini. Dia akan keluar, apa yang dikerjakan? System out println terima kasih. Artinya mencetak tulisan terima kasih. Ya, diperhatikan. Ya. Kalau sudah, kita lanjut. Yang kedua, bentuk kedua adalah if else. Ya. Kita tahu bahwa pernyataan if itu mempunyai dua keluaran. Jadi bentuk decision making ini, pengambilan keputusan ini hanya berguna untuk dua. Satu masukan, dua keluaran. Jadi satu masukan, dua keluaran. Boleh Anda tulis buatnya. Saya ulangi lagi. Ini ya, boleh dengan menggunakan ujung yang di sebelah kanan dan ujung bawah, atau sebelah kanan dan sebelah kiri, terserah. Yang penting adalah di dalam lambang pengambilan keputusan ini, dia hanya mempunyai satu masukan dan dua keluaran. Ya, jadi percabangan dua arah. Jika kondisi yang diuji terpenuhi seperti tadi, maka program akan menjalankan pernyataan yang memenuhi dari kondisi tersebut. Tapi kalau jika tidak, maka akan menjalankan kondisi yang lainnya. Jadi sintaksnya adalah if kondisi, ya, ini adalah kondisi yang dipertanyakan. Maaf, saya ulang lagi. Ya, if kondisi, maka jika kondisi benar, maka pernyataan yang sesuai akan dikerjakan. Tapi kalau jika tidak, maka dia akan mengerjakan yang lain lagi. Jadi kalau kita ambil contoh tadi, ya, saya lihat di sini, kita lihat, mulai kita siapkan ada variabel A, lalu kita input A-nya 25. Kita tanya, apakah 25 lebih kecil dari 20? Tentu tidak. Kalau tidak, maka dia akan menulisnya nilai A lebih besar dari 20. Setelah itu, terima kasih. Tapi kalau seandainya dibuat A tadi adalah 1, kita lihat sini, atau 10, seperti tadi, maka apakah 10 lebih kecil dari 20? Iya. Jika iya, maka nilai A ditulisnya lebih kecil dari 20. Ya, statement yang ini tidak dikerjakan, tapi dia langsung keluar daripada blok if-nya, maka dia akan langsung nulis terima kasih. Jadi perhatikan
dibedakan antara if dan if else. Ya, perhatikan di sini. Kalau ini ada 2 pernyataan, dia pilih terhadap 2 pernyataan. Kalau yang if saja hanya ada 1 pernyataan. Ya. Sekarang kalau nested if sama seperti tadi, ya. Ada kondisi pernyataan 1 benar. Begitu pernyataan 1 benar, maka yang lain dilewatkan. Langsung dikerjakan yang di luar dari pernyataan tadi. Tapi kalau pernyataan 1 salah, maka ada tanya lagi. Ya. Misalkan kita ada menentukan warna dari 5 warna. Ya, merah, kuning, hijau, biru. Merah, kuning, hijau, biru, hitam. Misalkan. Ya. Lalu yang kita input, yang kita tanyakan adalah pemilihan kita pada merah. Jadi kita tanyakan apakah warna sama dengan merah? Karena yang kita pilih harus merah. Begitu kita masukkan hitam, maka dia akan tanya, apakah hitam sama dengan merah atau tidak? Jika tidak, ditanya lagi di sini. Bisa saja. Apakah di sini hitam sama dengan kuning? Tidak. Apakah hitam sama, sampai pernyataan itu terpenuhi. Jadi kalau kita ambil contoh di sini, ya, saya ambil contoh. Misalkan kita siapkan di sini X. Jadi kita buat tadi flowchart-nya, mulai persiapan integer X, lalu kita input X sama dengan 30, sama dengan 3, lalu kita bikin pengambilan keputusan. Apakah X sama dengan 1? Jika iya, jika kita tuliskan X itu 1, maka dia akan mencetak X nilai 1. Setelah itu dia keluar dari blok ini. Ya. Misalnya blok terakhir adalah terima kasih. Tapi kalau seandainya dia masukkan X-nya adalah 3, ya, di sini 3, apakah X sama dengan 3? Tidak. Maka dia tidak mengerjakan ini, dia langsung cari else if. Apakah 3 sama dengan 2? Tidak juga. Kalau tidak, dia keluar lagi di sini. Maka dia lihat, apakah 3 sama dengan 3? Iya. Kalau iya, maka dia akan cetak. Setelah itu dia keluar. Sudah mulai paham? Saya ulangi lagi. Kalau seandainya X di sini kita taruhnya adalah 5, X sama 5, maka dia tanyakan, apakah 5 sama dengan dari 1? Tidak. Kalau tidak, dia nggak ngerjain yang ini. Dia cari lagi else if. Apakah 5 sama dengan 2? Tidak juga. Maka dia keluar lagi. Dia tidak kerjakan yang ini. Dia keluar lagi, dia tanya lagi, apakah 5 sama dengan 3? Tidak juga. Maka dia kerjakan yang ini. Kalau tidak juga apa? Else. Kalau tidak juga, maka disebut nilai X tidak diketahui. Karena ada else. Else, nilai else atau nilai X tidak diketahui. Jadi ini pernyataan yang benar, else ini adalah pernyataan yang salah. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, maka Anda buat flowchart-nya, ya. Lalu program codingnya, ya Anda boleh ikuti seperti tadi, ya. Artinya kalau sistem outprint itu adalah mencetak, ngeprint, ya. Print lalu line ini pindah baris. Habis begitu dia cetak, lalu dia pindah baris. Jadi saya ulangi lagi, tugasnya adalah buat flowchart untuk menentukan kelulusan mahasiswa bila nilai rata-rata 0 sampai 56 keterangan tidak lulus, 57 sampai 79 keterangan tidak lulus, 80 sampai 100 keterangan dengan sangat baik, lulus dengan sangat baik. Ya. Nah, untuk soal yang kedua, ini tuh ya,
Anda siapkan. Soal yang kedua sama seperti ini, hanya saja inputan datanya adalah mencari nilai rata-rata dihitung berdasarkan 1. Tugas, 2. UAS, 3. UTS. Ya, jadi ada tugas, ada UTS, ada tugas. Jadi nanti di situ ada masukan nilai tugas, ada nilai masukan UAS, ada nilai masukan untuk UTS. Mencari rata-rata karena tidak diketahui apa-apa, maka dijumlahkan dibagi 3. Jelas? Kalau sudah jelas, saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi, jika ada pertanyaan, silahkan dicatat, maka minggu depan kita akan bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.